Sudah pada mandi belum nih? Sudah gosok gigi semuanya? Sudah siap memuji Tuhan? Eits, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, jangan lupa perhatikan hal-hal berikut ini ya. Loh, Lause kenapa? Mukanya kok cemberut gitu? Iya Lause, tadi pagi adikku pinjem buku. Terus ternyata malah dicoret-coret Lause bukunya, padahal itu buku kesukaanku. Terus biasanya kalau lagi sedih gini kan, aku curhat ke sahabatku di gereja. Tapi karena kita masih harus ibadah di rumah masing-masing, aku nggak bisa deh ketemu mereka. Oh gitu ya. Walaupun sekarang kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, tapi ingat kita punya satu sahabat yang selalu ada bersama-sama kita. Kita bisa cerita kepadanya kapanpun kita mau. Oh iya Lause? Siapa Lause? Namanya Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Kapanpun kamu merasa sedih, kamu bisa berdoa, menceritakan masalahmu kepada Tuhan Yesus. Dan Dia akan menolongmu, menghiburmu, memberikanmu kekuatan untuk menghadapinya. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersyukur. Kita punya Tuhan Yesus, sahabat yang selalu menemani kita. Kita mau menyanyikan lagu Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, it's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, it's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend. It's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. It's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. It's always there for me. It's always there for me. It's always there for me. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau selalu menjadi sahabat yang selalu peduli yang ada untuk kami. Saat ini kami mau memakai mulut dan tangan kami untuk memuji Tuhan. Dan juga telinga dan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang sudah nggak sedih lagi kan Lause Wulan? Sudah enggak dong Lause. Tapi aku masih kesal Lause sama adikku. Dia tuh udah 3 kali ngerusain bukuku, nggak bisa dikasih tahu anaknya. Aku udah 3 kali maafin dia, tapi dia terus-terusan ngulangin lagi kesalahannya. Adik-adik, kalian ada yang pernah kesal sama kakak atau adik-adik kalian di rumah gak? Pasti kalian tahu kan rasanya? Pasti sulit untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita, apalagi berkali-kali. Ya, memang Lause. Tapi Tuhan Yesus mau kita tetap mengasihi semua orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mau kita memaafkan mereka bukan hanya 3 kali atau 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Maksudnya kita harus punya kasih yang tidak terbatas untuk memaafkan orang lain, sama seperti kasih dan pengampunan Tuhan Yesus untuk kita. Oh gitu ya Lause. Oke deh Lause,
Aku mau belajar untuk tetap mengasihi dan mengampuni adikku. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku, segenap hatiku, segenap hatiku. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab, duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Waktunya bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan waktunya bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati kami dan mengisinya dengan berkat-berkat melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan Raja Daud? Ya, dia adalah raja yang besar, bukan badannya yang besar. Waktu dia dipilih Tuhan menjadi raja, Daud masih sangat muda dan badannya juga kecil. Tetapi dia pernah mengalahkan Goliat yang badannya sangat besar karena dia disertai Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Losoveni akan melanjutkan ceritanya dengan kisah dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13, yaitu kasih Daud kepada Mefiboset. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Daud pernah mempunyai seorang teman baik, best friend, seperti lagu yang anak-anak nyanyikan tadi. Siapakah teman Daud itu? Adakah yang tahu? Namanya Yonatan. Dia adalah anak dari Raja Saul. Daud pernah diajak bermain musik harpa di istana Raja Saul. Sejak saat itu, Yonatan dan Daud sering bermain bersama. Yonatan ini mempunyai seorang anak yang bernama Mefiboset. Mefiboset sudah ditinggal oleh papa dan kakeknya yang meninggal saat perang sejak dia berumur 5 tahun. Kira-kira seperti anak-anak kelas TKB. Wah, masih kecil ya. Pengasuh Mefiboset saat itu ketakutan saat tahu papa dan kakek dari Mefiboset kalah perang. Dia takut kalau Mefiboset juga bisa dikejar oleh musuhnya. Akhirnya dia berlari kencang dengan maksud supaya Mefiboset selamat. Tetapi
apa yang terjadi? Tiba-tiba, bruk, Mefiboset tanpa sengaja terjatuh. Mefiboset mengalami luka parah di kakinya. Dan sejak saat itu, Mefiboset tidak bisa berjalan dengan sempurna. Dia harus memakai tongkat. Mefiboset ini tinggal tanpa keluarga. Dia sering kesepian dan mungkin juga kelaparan. Saat Daud memerintah sebagai raja, Daud yang masih terus mengingat kebaikan Yonatan papanya Mefiboset, dia kemudian suatu hari mencari tahu tentang Mefiboset dan menyuruh orang untuk mencari Mefiboset dan membawanya ke istana raja. Saat Daud bertemu dengan Mefiboset, Daud berkata begini, "Ayahmu adalah sahabat baikku. Ia pernah menyelamatkan hidupku. Aku akan merawatmu, Mefiboset, dan memberikan semua keperluanmu." Daud membuktikan perkataannya. Setiap hari, kapan saja Mefiboset mau, dia dapat makan semeja dengan Raja Daud di istana. Dia tidak akan pernah kekurangan lagi. Dan Daud mengasihi Mefiboset seperti keluarganya. Sungguh suatu kasih yang besar yang ditunjukkan oleh seorang raja besar seperti Daud terhadap Mefiboset. Kebaikan yang luar biasa yang Raja Daud tunjukkan kepada Mefiboset juga melambangkan hati Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Daud setia terhadap janjinya kepada Yonatan, dan dia mengasihi Mefiboset tidak peduli apapun keadaannya. Demikian juga Allah. Ia setia terhadap janjinya. Dengan rela ia mengorbankan Yesus putranya yang tunggal demi kita yang tidak layak dikasihi. Yesus adalah Sang Raja yang murah hati dan penuh kasih. Maukah anak-anak juga memiliki hati yang demikian? Mau menunjukkan kasih dan kebaikan mulai dari rumah terhadap adik, kakak, papa, mama, dan juga kepada teman-teman. Bukan hanya teman yang kita rasa dekat dengan kita, tetapi juga kepada orang-orang yang mungkin bagi kita menyebalkan. Orang yang sering membuat kita marah. Maukah kita tetap mengasihi mereka sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Ingatlah bahwa firman Tuhan memiliki ukuran yang berbeda dari apa yang dunia ini berikan. Kita akan bersama-sama menghafalkan satu ayat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11b untuk kita renungkan bersama. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita mengulanginya sekali lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Anak-anak, melalui bagian firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa melihat apapun hidup mereka dan kekurangan mereka. Kiranya anak-anak boleh menjadi berkat dimanapun anak-anak berada. Mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami
mengajak kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami tanpa melihat kekurangan dan keterbatasan mereka. Tuhan, tolonglah kami, sejak kami kecil, kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang bisa kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya Lause. Tuhan selalu memberkati kita dan memberikan yang terbaik untuk kita sampai detik ini. Ya, benar Lause. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti juga ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Saat ini Lause ajak adik-adik semua untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan diiringi dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Siapa yang sudah penasaran? Hari ini kita mau bikin apa ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Waktunya aktivitas. Dalam aktivitas kali ini, adik-adik akan belajar membuat kartu pop-up yang dapat dipakai sebagai tanda kasih bagi orang lain. Yuk, ikuti video tutorial yang Lause berikan berikut ini. Bahan yang kita butuhkan adalah kertas yang agak tebal dengan dua warna yang berbeda. Lause memilih warna biru dan juga warna merah. Potong kertas ini dengan ukuran 15 cm x 22 cm. Lalu siapkan juga beberapa potongan kecil untuk warna yang sama. Adik-adik boleh pilih satu warna yang berbeda, Lause memilih warna pink. Siapkan juga gunting dan juga double tip atau lem. Adik-adik yang punya gunting bergerigi boleh disiapkan. Potongan kertas merah dan pink kita akan jadikan bentuk hati. Lause menggunakan ukuran yang besar, hati satu buah pink nanti akan kita letakkan di bagian muka kartu pop-up kita, ukurannya 6 x 6 cm. Lalu untuk yang kecil-kecil, Lause menggunakan ukuran 3 cm. Sisanya, adik-adik bisa bikin hati yang lebih kecil lagi. Nah, sekarang kita siap untuk membuat kartunya. Kertas merah kita akan potong menjadi lebih kecil dari kertas biru. Lause menggunakan gunting bergerigi
Kalau adik-adik yang tidak punya gunting bergerigi, potong lurus saja. Lalu membuang bagian setiap sisinya sebesar 1 cm. Ini lalu gunting dengan gunting bergerigi supaya ada aksen tepian dari kertas warna merah. Nah, kertas merahnya lebih kecil daripada yang biru. Sekarang, lipat menjadi 2 bagian kertas warna biru dan kita akan membuat garis 5 cm, 5 cm, lebar 4 cm. Dari tepian lose menggunakan ukuran 3 cm. Kita akan gunting ke arah dalam 2 garis yang kita buat, hanya yang ke arah dalam ya. Lalu yang bagian melintangnya akan kita lipat pakai penggaris untuk menjadi alat bantu supaya lurus. Setelah kita lipat, kita buka kertas birunya, lalu kita lipat ke dalam bagian kartu. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kertas merahnya akan kita pasang di bagian depan kertas biru seperti ini. Jadi semacam sampul. Lalu menggunakan double tip. Jadi kertas merahnya itu akan kita gunakan sebagai sampul. Kita pasang double tip di 2 sisi bagian kertas merah. Cara yang paling mudah, adik-adik ikuti gambar ini. Kita lipat, kita pasang, baru kita lepas double tipnya. Jadi posisinya tidak akan bergeser. Nah, kalau kita buka akan tampak seperti ini. Lalu kita ambil potongan kertas biru kecil, kita pakai panjangnya 5 cm, sama dengan lebar panjang dari lipatan bagian dalam kartu. Kita lipat menjadi 2 bagian yang sama, lalu bagian ujungnya kita potong miring. Nah, kita berimajinasi, kita akan membuat kotak di dalam kartu. Nah, ini yang disebut pop-up. Jadi, seakan-akan ada dimensi di dalam kartu. Nah, sepasang double tip di 1 bagian saja. Lalu selepas, lalu lose akan tempel di bagian dalam semacam ini. Nah, seolah-olah itu adalah tutup dari kardus. Sudah? Adik-adik sudah berimajinasi yang sama dengan yang Lose ceritakan atau belum? Nah, sudah seperti kardus? Belum juga? Oh, ada yang sudah. Nah, kalau yang belum, Lose coba bantu. Pasangkan, ambil 1 hati, kita coba pasang. Nah, berimajinasi lagi nih. Hati ini seolah-olah ada di dalam box atau kardus. Kardusnya ada di dalam kartu. Tempel hati warna yang lain lagi. Seolah-olah hati ini kita tempel bersusun. Kita juga akan pasang
hati di sisi box yang satunya. Nah, seperti itu. Ambil warna yang berbeda supaya selang-seling ya. Lalu mau pakai 5 hati saja. Adik-adik bisa mengikutinya? Mudah kan? Seperti itu. Nah, wah kartunya bagian kanan kirinya masih agak kosong Lause. Oke, sisa kertas yang Lause bilang tadi Lause potong jadi hati yang lebih kecil-kecil lagi. Lause mau pakai sebagai hiasan di samping kanan kiri kotak. Nah, cukup biasanya seperti ini. Kita tutup dulu kartunya. Kita mau pasang hati yang paling besar untuk jadi cover kartu kita. Tadi Lause menggunakan ukuran bujur sangkar 6x6 untuk bentuk hati ini. Nah, kartu kita sudah jadi. Seperti ini kalau dibuka. Tada! Nah, kotaknya sudah kelihatan. Di dalam kotak ada hatinya. Adik-adik boleh pakai sisi bagian kiri dan kanan yang kosong untuk adik-adik beri tulisan. Nah, mau dikasih ke siapa nih kartunya? Adik-adik tulis di sana dan berikan serta ucapkan bahwa adik-adik mengasihi. Nah, aktivitas kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi aktivitas kita hari ini. Gimana? Seru kan aktivitasnya? Sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Bapa,
selesai. Adik-adik, jangan lupa hal-hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!